Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal komprehensif 1 halaman 225 bab 4 menyelesaikan siklus akuntansi. Pertama-tama saya sudah menyelesaikan memposting ke buku besar yaitu neraca saldo pada neraca saldo yang telah ditutup pada 30 April 2016. Oke, yang pertama saya kerjakan itu 3 Mei. Menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diterima dan mencatat sebagai pendapatan diterima di muka. Jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 4.500.000. Transaksi kelima, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 2.450.000. Jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 2.450.000. Tanggal 9, membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran sebesar 225.000. Jurnalnya beban iklan pada kas sebesar 225.000. Tanggal 13, membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang pada transaksi pembelian pada tanggal 5 April sebesar 640.000. Jurnalnya utang usaha pada kas sebesar 640.000. Tanggal 15, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 15 Mei sebesar 9.180.000. Jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 9.180.000. Tanggal 16, membayar gaji resepsioner pada waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April sebesar 750.000. Jurnalnya beban gaji pada kas. Tanggal 17, menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei sebesar 8.360.000. Jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 8.360.000. Tanggal 20, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 735.000. Jurnalnya perlengkapan pada utang sebesar 735.000. Tanggal 21, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei sebesar 4.820.000. Jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 4.820.000. Tanggal 25, menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 23 Mei sebesar 7.900.000. Jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 7.900.000. Tanggal 27, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 9.520.000. Jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 9.520.000. Tanggal 28, membayar gaji resepsioner pada waktu untuk 2 minggu sebesar 7.500.000. Jurnalnya beban gaji pada kas sebesar 750.000. Tanggal 30, membayar tagihan telepon bulan Mei sebesar 260.000. Jurnalnya 260.000 pada beban lain-lain pada kas sebesar 260.000. Tanggal 31, membayar tagihan telepon listrik bulan Mei sebesar 810.000. Jurnalnya beban lain-lain pada kas. Tanggal 31, menerima kas dari klien atas honor periode 26 Mei sampai 31 Mei sebesar 3.300.000. Jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 3.300.000. Tanggal 31, menerima jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei sebesar 2.650.000. Jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 2.650.000. Tanggal 31, Rahma menarik 10.500.000 untuk keperluan pribadi. Jurnalnya Pripe
pada kas sebesar 10.500.000. Oke, setelah saya menjurnal semua, saya kemudian memindahkannya ke buku besar. Nama akun kas, saldonya menjadi 44.195.000. Buku besar utang usaha, saldonya menjadi 8.080.000. Buku besar perlengkapan, saldonya menjadi 2.085.000. Buku besar sewa dibayar di muka, saldonya menjadi 3.200.000. Buku besar asuransi dibayar di muka, buku besarnya bersaldo debit sebesar 1.500.000. Buku besar peralatan kantor bersaldo debit sebesar 14.500.000. Buku besar akumulasi penyusutan bersaldo kredit sebesar 330.000. Buku besar utang usaha bersaldo kredit sebesar 895.000. Buku besar utang gaji bersaldo kredit sebesar 120.000. Buku besar pendapatan diterima di muka bersaldo kredit sebesar 7 juta. Buku besar modal Rahma Lulu bersaldo kredit sebesar 42.300.000. Buku besar pendapatan jasa bersaldo kredit sebesar 36.210.000. Buku besar beban gaji bersaldo debit yaitu 1.500.000. Buku besar prepay bersaldo debit sebesar 10.500.000. Buku besar beban iklan bersaldo debit sebesar 225.000. Buku besar beban lain-lain bersaldo debit sebesar 1.070.000. Oke, setelah saya memposting ke buku besar, kemudian saya memindahkannya ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Oke, neraca saldo sebelum disesuaikannya sudah seimbang menjadi 46.855.000 debit maupun kredit. Oke, setelah saya menyelesaikan neraca saldo yang belum disesuaikan, saya lanjut jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian per Mei 2016, 31 Mei 2016. Bagian A, beban asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar 275.000. Jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. B, sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar 715.000. Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.370.000. Bagian C, penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar 330.000. Jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 330.000. D, gaji resepsioner yang terutang per 31 Mei sebesar 325.000. Jurnalnya beban gaji pada utang gaji sebesar 325.000. E, sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600.000. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000. F, pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar 3.210.000. Jurnalnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Oke, setelah saya menyelesaikan jurnal penyesuaiannya, kemudian saya membuat kertas kerja akhir periode untuk bulan yang akan berakhir 31 Mei 2016. Oke, itulah gambar-gambar kertas kerja saya dan neraca saldo yang telah disesuaikan yang bersaldo
87.510.000 debit maupun kreditnya. Oke, setelah saya membuat kertas kerjanya, kemudian saya membuat laporan laba ruginya. Setelah saya pendapatan dikurangi beban-beban, laba netonya menjadi 32.725.000. Laporan ekuitas pemilik. Modal Rahma Lulu 31 Mei 2016 menjadi 64.525.000. Oke, setelah laporan ekuitas pemilik, kita lanjut di laporan posisi keuangan. Di aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset tetap sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi asetnya berjumlah 69.655.000, begitupun liabilitas dan ekuitasnya yaitu 69.655.000. Oke, setelah saya menyelesaikan laporan posisi keuangannya, saya kemudian membuat jurnal penutup, yaitu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi pada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, beban iklan, beban lain-lain. Ikhtisar laba rugi pada modal Rahma Lulu pada prepay. Oke, setelah saya membuat jurnal penutup, kemudian saya membuat neraca saldo setelah penutup. Kas sebesar 44.195.000 di debit, piutang usaha sebesar 8.080.000 di debit, perlengkapan 715.000 di debit, sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000 di debit, asuransi dibayar di muka 1.225.000 di debit, peralatan kantor sebesar 14.500.000 di debit, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 660.000, utang usaha di kredit sebesar 895.000, utang gaji di kredit sebesar 445.000, pendapatan diterima di kredit sebesar 3.790.000, modal Rahma Lulu di modal bersaldo kredit sebesar 64.525.000. Jadi neraca saldo setelah penutup jurnal debit maupun kreditnya yaitu 70.395.000 yaitu di debit maupun di kreditnya. Itulah jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.